Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang setia menunggu materi kita pada hari ini terkait dengan negosiasi. Jadi pada prinsipnya bahwa pelajaran tentang negosiasi ini banyak aspek yang perlu kita lakoni untuk kita bisa pahami satu persatu. Nah, untuk kemudian pada pertemuan kita kali ini saya akan mengupas dan membahas terkait dengan metode advokasi. Setelah kemudian saya menjelaskan tentang negosiasi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka hari ini adalah kita mencoba untuk bisa memahami bagaimana sebenarnya yang dipaham dengan advokasi. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan hal tersebut, maka kemudian kita lihat bahwa secara etimologi kita melihat bahwa advokasi itu dari kata advokat. Artinya bahwa pembelaan atau anjuran terhadap suatu masalah atau kasus. Advokat atau advokasi itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah pendampingan, advokat, membela, mendampingi. Jadi kalau Anda merasa ada orang yang membela Anda merasa ada orang yang membantu Anda, yang kemudian ada yang merasa bahwa Anda yang mendampingi Anda, atau Anda merasa selama ini ada pendamping, itu merupakan advokat. Advokasi tidak berasal hanya pada makna yang tertera atau bermakna bahwa dikenakan pada seorang pengacara. Tapi karena pengacara itu sesungguhnya ada dua hal penting yang melekat pada advokat itu adalah yang pertama terkait dengan sebagai konsultan dan kemudian adalah juga sebagai advokat atau mengadvis seperti membela atau kemudian mendampingi. WHO, saudara-saudara sekalian, WHO mencoba memberikan sebuah makna atau pengertian daripada advis atau advokasi itu adalah kombinasi antara individu dan desain tindakan sosial. Jadi di dalam diri seseorang itu ada sebuah kombinasi dan kemudian memberikan sebuah desain individu dan tindakan sosial untuk mendapatkan komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistem untuk tujuan atau program kesehatan tertentu. Taruhlah misalnya sebagai contohkan, saudara-saudara sekalian, bahwa gaji guru, gaji dosen, gaji kemudian terkait dengan dokter, atau gaji-gaji yang keluar dari sumbernya APBN, maka itu harus tertuang, harus ditetapkan dalam bentuk kebijakan politik yang ditetapkan oleh anggota DPR. Nah, kemudian diperlukan sebuah kebijakan kesehatan untuk kemudian bisa ditetapkan di DPR untuk menghasilkan sebuah anggaran. Walaupun misalnya kita di tingkat, misalnya katakanlah di tingkat kesehatan dalam hal ini ada program yang kita coba bangun, akan tetapi tidak mendapatkan anggaran, maka tentu itu juga kebijakan itu akan bisa mentah juga jadinya. Sehingga kemudian diperlukan sebuah komitmen politik. Politik ini tidak dimaknai sebagai sebuah politik yang sifatnya praktis atau pragmatis, tapi politik itu sesungguhnya adalah maknanya adalah untuk politik itu maknanya adalah untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan orang banyak. Saya kemarin di Pare untuk memberikan pendidikan politik pada suatu partai tertentu, juga di Makassar saya memberikan materi tentang politik tertentu. Saya mengatakan bahwa sebenarnya kerja-kerja politik itu adalah kerja-kerja mulia. Mengapa? Karena orang yang berpolitik sesungguhnya adalah orang yang betul-betul bekerja tanpa kemudian memikirkan kepentingan pribadinya. Tapi orang politik itu adalah orang yang betul-betul mementingkan untuk kemaslahatan orang banyak. Walaupun secara praktiknya tentu apa yang saya katakan ini tentu agak berbeda dengan praktek-praktek di lapangan secara politik. Tapi dua hal, bahwa ada politik yang secara ideal dan memang ada politik secara pragmatis. Politik pragmatis itu mementingkan kepentingan tertentu untuk dirinya, tapi yang ideal sesungguhnya itu adalah politik itu untuk kemaslahatan orang. Selanjutnya, Johns Hopkins tahun 90 menganggap bahwa advokasi itu usaha untuk memengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasi. Saudara-saudara sekalian, bahwa tentu dalam hal melahirkan sebuah kebijakan,
tentu dibutuhkan sebuah komitmen politik dengan pihak yang memiliki suatu kebijakan, atau dalam hal ini adalah memiliki suatu kuasa untuk kemudian melahirkan suatu, untuk dapat menggolkan atau untuk dapat melahirkan hasil dari sebuah kebijakan yang kita telurkan. Nah, terus kemudian kita lihat bahwa selanjutnya dari beberapa, saya agak percepat ini karena mungkin saya pikir agak gampang saja dapat materinya. Yang kedua, memang ini adalah materi yang sangat sederhana sekali, bahwa advokat itu di bidang kesehatan mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO. Salah satunya strategi global pendidikan promosi kesehatan, WHO merumuskan dalam visi misi dan seterusnya. Menggunakan 3 strategi, yaitu advokasi, atau tadi saya katakan bahwa ada proses kebijakan yang sifatnya mendampingi, kemudian social support, ada sebuah support, dan empowerment. Selanjutnya adalah terkait dengan itu, masih pada tataran istilah advokasi, bahwa sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain. Jadi kalau contoh tadi kesehatan itu, bahwa ada kelompok kesehatan yang mencoba untuk kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok petani, kelompok nelayan, ini saya contohkan saja pada aspek kesehatan, itu kemudian melakukan suatu pendekatan yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu program. Saudara-saudara sekalian, katakanlah misalnya program yang ada pada masyarakat itu ada, katakanlah program pupuk gratis yang menjadi kewalahan dan persoalan yang ada di masyarakat kita. Tentu membutuhkan adalah kebijakan, karena bagaimanapun juga subsidi terkait dengan pupuk dan lain sebagainya itu membutuhkan kebijakan dari pemerintah. Kalau tidak dilakukan itu maka sulit juga. Karena kenapa? 70% kita ini memang mengalami ketergantungan dengan APBN. Jadi uang negara kita ini, masyarakat kita ini 70% itu kita tergantung kepada APBN. Makanya masa-masa paceklik itu mungkin Anda bisa rasakan, coba dicek di bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu masa-masa paceklik. Kenapa saya katakan bilang orang Bugis itu ule civi. Nah, itu maksudnya ule civi itu adalah bulan yang agak sulit perekonomian di situ pada bulan-bulan tersebut. Karena kenapa? Memang ketergantungan kita pada APBN. Kita mempunyai ketergantungan pada APBN. Sehingga pada saat itu sudah ditetapkan anggaran tapi belum dicairkan, belum turun gitu loh. Belum turun gitu. Masih dikantongi oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan, policy maker, atau pembuat keputusan, decision maker, baik institusi pemerintah maupun swasta. Jadi sehingga kemudian pada titik advokasi itu sasaran kita adalah sasarannya pengambil kebijakan, atau kemudian yang membuat suatu keputusan. Siapa yang mengambil kebijakan? Yang mengambil kebijakan adalah pemerintah, yang kemudian mengambil keputusan juga pemerintah pula. Kita adalah sebagai masyarakat mungkin terlibat pada proses-proses bagaimana melahirkan sebuah gagasan, melahirkan sebuah ide untuk kepentingan. Tetapi ya itu tadi saya katakan perlu ada pendekatan. Ya, pendekatan politik lah, pendekatan masif lah, banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, teknik-teknik lobby negosiasi yang dilakukan itulah yang sebelum saya katakan tadi, bahwa ada sebuah sasaran yang ingin dicapai. Nah, begitu. Nah, baik negeri maupun swasta, karena swasta juga tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga memiliki sebuah kekuatan. Saya katakan saudara-saudara sekalian, dalam teori organisasi dikenal ada 2 hal organisasi yang terbesar di dunia ini. Yang pertama adalah government, yang kedua adalah non-government. Mungkin kita melihat untuk konteks hari ini, organisasi yang terkuat itu disebut dengan government atau disebut dengan negara. Tapi harus harus diingat bahwasanya sekalipun terkuat bagaimanapun yang namanya government, maka ingat ada korporatokrasi di balik itu yang memiliki kekuatan besar. Contohnya apa? IMF, World Bank, WHO, apalagi misalnya dan lain sebagainya. Itu merupakan LSM. Mereka itu sebenarnya LSM. Mereka itu adalah non-government, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia yang kemudian bisa memberikan utang kepada Indonesia. Kalau itu mereka tidak ada atau mereka itu tidak turun ke Indonesia untuk memberikan bantuan, maka tentu Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ini kalau tidak salah utang negara itu hampir 5.000 triliun, berapa kan 5 ya. Jadi kalau 4 triliun ya 40.000 triliun gitu, hampir 50.000 triliun. Itu kalau saudara-saudara sekalian kita hitung,
Itu kira-kira bayangannya adalah utang Indonesia itu jumlahnya per kepala manusia itu sama dengan 6 sampai 5 juta. Di 2014 saya hasil diskusi kami itu adalah utang Indonesia itu dari 40.000 triliun itu kita berutang itu sekitar 4 juta per kepala manusia. 6 juta per kepala manusia. Ada versi yang mengatakan bukan, kita masih berutang pada posisi 4 juta. Bagaimana caranya? Termasuk yang masih dalam kandungan itu sudah terhitung 4 juta utangnya. Kalau tidak dihitung yang masih dalam kandungan, yang lahir sampai belum meninggal, yang baru lahir, itu sudah mengantongi utang sampai 6 juta, sampai kepada mereka yang belum meninggal. Itu 6 juta per kepala manusia. Itu utang negara kita. Itu negara kita. Nah, begitu besar utang kita negara kita yang hingga hari ini memang memiliki sebuah ketergantungan yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena tadi memang kita dipola oleh sebuah sistem di mana kita harus memiliki ketergantungan terhadap APBN. Apa sih sebenarnya urgensi dalam komunikasi advokasi itu? Urgensi komunikasi dalam advokasi. Diperlukan memang komunikasi. Sehingga komunikasi dalam rangka memerlukan kiat khusus agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain harus jelas. Kita melakukan sebuah komunikasi dalam pandemi harus jelas apa yang kita sampaikan. Dan harus benar, ada 3 teori kebenaran. Ada kebenaran koherensi, ada kebenaran korespondensi, dan ada kebenaran pragmatis. Dan kemudian harus konkret. Harus konkret. Apa konkretnya, apa konkretonya yang kita mau bawa terhadap dalam membawa sebuah advokasi. Lengkap, komplit, ringkas, konsis, meyakinkan, kontekstual, dan harus berani menyampaikan. Serba kehati-hatian tentu adalah sopan. Saya mengatakan sebagai contoh, komunikasi itu diperlukan dalam sebuah advokasi. Kalau Anda mau menjadi pendamping seseorang, maka komunikasi Anda harus jelas. Seorang laki-laki yang ingin menjadi pendamping seorang perempuan, maka laki-laki itu pasti berkomunikasi dengan jelas, terukur. Harus apa yang dikatakan benar. Menjadi pendamping harus benar komunikasinya, konkret, jelas. Mau apa? Mau melamar saya? Mau hanya menjadi pacar? Atau hanya mau bermain-main? Lengkap. Penjelasannya ringkas, meyakinkan, kontekstual. Harus Anda berani. Kalau Anda tukang gombal tidak berani, itu selamat tinggal. Hati-hati, jangan sampai yang Anda ajak komunikasi adalah miliknya orang. Sopan. Tak mungkin Anda berkomunikasi dengan orang, anak gadis, dengan muka brewok, dengan ngomong yang kasar. Tentu belum Anda tiba, Anda sudah di-delete dalam memori HP-nya bahkan sekalipun. Seperti itu gambaran urgensi komunikasi. Komunikasi itu adalah, makanya kemudian komunikasi atau bahasa pada antara filsafat dan bahasa itu mengalami sebuah perdebatan. Filsafat mengatakan bahwa ilmu yang paling tinggi, induk dari segala ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Orang bahasa ngomong, it's okay, but you memang adalah induknya. Tapi kalau kamu induk tidak bisa berbahasa, Anda tidak mungkin berfilsafat. Jadi bahasa itu sangat mempunyai pengaruh yang besar, atau komunikasi sangat mempunyai pengaruh besar di dalam melakukan suatu dalam melengkapi suatu kajian-kajian tentang filsafat. Demikian juga urgensi komunikasi itu dalam advokasi. Suatu peristiwa, ahli hukum tata negara adalah Profesor Dr. Siapa namanya? Saya lupa. Kenapa idola saya lupa namanya? Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, dikala kemudian dia ada masalah di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, untuk menafsirkan suatu undang-undang, dia tidak cari ahli hukum. Yang dia cari adalah ahli bahasa atau ahli komunikasi untuk menafsirkan undang-undang dasar. Begitu pentingnya namanya komunikasi. Lanjut. Terkait dengan itu, maka advokasi itu memang menggunakan informasi tepat dan akurat untuk mencapai peroleh dukungan atau upaya memperoleh proses yang bijak. Jadi
menggunakan informasi yang tepat dan akurat tadi, ya katakan unsur-unsur tepat, akurat, informasinya harus benar, kemudian dia meyakinkan, itu memperoleh dukungan. Boleh saja kita mendapatkan dukungan. Yang kedua, di lain sisi sebelah sayap kiri boleh saja kita mendapatkan suatu proses atau bijak untuk mendapatkan suatu kebijaksanaan, maksudnya begitu.